Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Angela Rosli dari program studi ilmu kelautan STK 219001. Adapun materi yang akan saya sampaikan ada 3 indikator. Yang pertama adalah mengenai karbohidrat, yang kedua adalah mengenai protein, dan yang ketiga mengenai lipid. Karbohidrat merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh bersama protein dan lemak. Karbohidrat juga merupakan suatu komponen penyusun di dalam tubuh yang berupa energi. Adapun jenis-jenis karbohidrat dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah pati, gula, serat makanan. Adapun monomer penyusun karbohidrat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, dan yang ketiga adalah polisakarida. Adapun fungsi utama dari karbohidrat sebagai sumber energi di dalam tubuh yang diperlukan di dalam tubuh. Adapun energi tersebut mulai dari bernafas hingga kegiatan di dalam tubuh lainnya yang lebih intens seperti berlari. Karbohidrat juga merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Protein adalah kelompok biomolekul atau makromolekul yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam amino. Pada dasarnya, seseorang yang kekurangan protein tidak hanya akan memunculkan rasa lapar, lelah maupun lesu, tetapi juga akan membuat sistem kekebalan tubuh seseorang menurun. Jadi, protein merupakan makronutrien yang digunakan untuk memperbaiki, membangun, dan mengatur fungsi berbagai jaringan organ tubuh termasuk otot. Lipid terbagi menjadi beberapa golongan, dan lipid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lemak, yang kedua adalah fosfolipid, dan yang ketiga adalah steroid. Dan lemak terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah gliserol, dan yang kedua adalah asam lemak. Lemak merupakan zat yang sulit terurai oleh air, dan lemak mempunyai fungsi sebagai sumber energi dan juga sebagai cadangan makanan. Adapun reaksi-reaksi yang terjadi pada lemak ada 3. Yang pertama adalah hidrolisis, yang kedua adalah saponifikasi atau pengembunan, yang ketiga adalah hidrogenasi minyak. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, dan fosfolipid. Banyak orang yang menyangka bahwa lipid sama dengan lemak, namun ternyata tidak sama. Lipid memiliki cakupan yang lebih luas dibanding lemak. Jadi, apa sebenarnya lipid itu? Jadi, lipid merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat nonpolar, sehingga mereka bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Ada banyak senyawa yang digolongkan sebagai lipid, namun di sini hanya akan dibahas 3 kelompok utama, yaitu yang pertama lemak, fosfolipid, dan steroid. Yang pertama adalah lemak. Lemak dikenal sebagai zat yang terbentuk karena kelebihan kalori dalam tubuh. Semua lemak yang ada di dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak yang berisi molekul lemak yang disebut trigliserida. Trigliserida itu sendiri dapat dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan 3 buah asam lemak. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa rantai karbon yang memiliki gliserol, karbon dioksida pada salah satu ujungnya.
Yang kedua adalah fosfolipid. Ia memiliki bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Jika trigliserida terdiri dari gliserol dan 3 buah asam lemak, maka fosfolipid terdiri dari gliserol 2 dan 2 buah asam lemak ditambah dengan gugus fosfat. Molekul fosfolipid ini dapat diubah menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor, di mana keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Bagian kepala bersifat hidrofobik sehingga ia suka mendekati bagian molekul air. Sedangkan ekornya bersifat hidrofobik sehingga ia akan menjauhi molekul air. Oke, selanjutnya adalah steroid. Steroid memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan yang kedua sebelumnya. Apabila lemak dan fosfolipid memiliki bentuk molekul yang memanjang, maka steroid ini bentuk molekulnya cenderung membulat. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin dengan ditambah rantai samping yang bervariasi. Contoh steroid yang paling banyak ditemukan dalam tubuh adalah kolesterol. Lipid berbeda dengan protein atau karbohidrat. Lipid ini tidak melarut dalam air. Di dalam tubuh kita ada tiga jenis lipid. Yang pertama adalah kolesterol, yang kedua trigliserida, dan yang ketiga fosfolipid. Ketiga ini memiliki sifat yang sama. Yang pertama adalah tidak larut dalam air. Sedangkan di dalam tubuh kita sangat membutuhkan lipid. Agar lipid tersebut larut dalam air, maka dibutuhkan protein pelarut sebagai campurannya. Dan protein pelarut ini disebut dengan apoprotein atau apolipoprotein. Apoprotein memiliki 9 jenis. Jika dicampur dengan 3 lipid tersebut akan membentuk lipoprotein. Dan setiap lipoprotein memiliki apo sendiri. Struktur lipoprotein. Setiap jenis lipoprotein memiliki apo sendiri. Dan setiap lipoprotein terdiri atas kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan apoprotein. Adapun jenis lipoprotein ada 6. Yang pertama HDL, LDL, IDL, LDL, kilomikron, dan lipoprotein A. Keenam tersebut berbeda dalam jenis, ukuran, densitas, komposisi lemak, dan komposisi apoprotein. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.